Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dibolehkan untuk mengerjakan kemaksiatan, kedoliman dan kemungkaran. Dan bahkan bukan hanya dilarang untuk melakukan perbuatan itu semua, tetapi kita juga diperintahkan untuk mencegah orang lain yang melakukan perbuatan dolim, mungkar, dan maksiat. Di antara perintah tersebut disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 164-165. Di dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adaban syadida. Dan ingatlah ketika umat dari mereka berkata, mengapa engkau bernasihat kepada kaum yang kaum itu Allah akan menghancurkan, membinasakan mereka dan menimpakan kepada mereka adab yang sangat pedih. Sudah dan Allah SWT, ayat ini sendiri berkait dengan ayat sebelumnya. Di dalam ayat sebelumnya diceritakan yakni sekelompok kaum Yahudi, yakni mereka melanggar hari Sabat. Mereka masih mencari ikan tatkala hari Sabtu. Dan ketika mereka lakukan terus-menerus, maka ada kelompok yang tidak mengerjakan. Lalu kelompok ini tanya kepada mereka yang berikan nasihat. Lima ta'iduna qauman, mengapa engkau memberikan nasihat satu kaum yang Allahu muhlikuhum, Allah itu membinasakan mereka, au mu'adzibuhum adaban syadida. Mengapa engkau memberikan nasihat pada mereka, pada kaum yang Allah itu akan menghancurkan mereka dan menjatuhkan adab kepada mereka? Apa jawaban sekelompok umat yang terus memberikan nasihat kepada orang yang melakukan pelanggaran dari hari Sabtu itu? Mereka mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka berkata, ma'dziratan ila rabbikum, yakni agar kami punya alasan kepada Tuhan kalian. Wa la'allahum yattaqun, dan agar mereka bertakwa. Jadi ada dua alasan mengapa nasihat terus diberikan kepada mereka yang melakukan kemungkaran. Yang pertama itu sebagai alasan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak melakukan, maka kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah memperingatkan mereka, menasihati mereka agar tidak melanggar, maka ma'dziratan ila rabbikum, yakni kita sudah punya alasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah mengerjakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan mereka terus melakukan, maka bukan tanggung jawab lagi bagi kami. Jadi alasan yang pertama mengapa dilakukan, mencegah, melarang mereka berbuat maksiat, yakni supaya kita punya alasan dari Allah SWT agar tidak mendapatkan siksa. Dan yang kedua, wala'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Mungkin dengan nasihat yang kita berikan, mereka mau menerima dan mereka kemudian menjadi orang yang bertakwa, taat, tunduk, patuh dengan syariatnya. Dan sudah dari Allah SWT, dan inilah yang terjadi pada mereka. Di dalam ayat berikutnya, Allah SWT berfirman, falamma nasu ma dzukkiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Tatkala mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, ma dzukkiru bihi, apa yang terjadi? Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah kejahatan tersebut. Jadi orang yang mencegah kejahatan, Allah selamatkan. Wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'is, dan orang-orang yang zalim maka kami hukum mereka dengan adab yang keras. Bima kanu yafsukun, disebabkan oleh perbuatan fasik yang mereka lakukan. Maka saudara Allah SWT, al-amar ma'ruf nahi mungkar harus terus kita lakukan
Supaya apa? Satu, kita terhindar dari murka Allah SWT karena kita tidak mengerjakan perintahnya. Dan yang kedua, agar yang bersangkutan yang kita nasihati menjadi orang yang bertakwa, yang berarti dia terhindar dari siksa, bahkan mendapatkan pahala ridho dan surganya. Semoga kita terus bersemangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.